Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali dengan Insan Praja. Semoga yang masih senantiasa menonton channel Insan Praja, saya doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini saya sapa dulu untuk para pemirsa, para netizen, pemerhati Insan Praja dimanapun berada, yang di dalam Indonesia, ada di Pulau Jawa, di Madura, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Bali, yang semoga semuanya itu juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk para netizen, pemerhati dan pemirsa sahabat Insan Praja yang ada di luar Indonesia, mungkin ada di negara Hong Kong, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Dubai, di India, di Taiwan, serta di Korea ataupun di Jepang, juga saya doakan semoga kalian semuanya tetap semangat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk yang beramaliyah, semoga para sahabatku, para saudara-saudaraku, para jamaah dan muridnya beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amaliyah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat Insan Praja, di sini di konten kali ini kita akan membahas tentang berita ini. Saya dengar di YouTube ini akan ada potensi tsunami setinggi 34 meter di Indonesia. Wah, subhanallah. Ini beritanya benar apa tidak ya? 34 meter itu sangat tinggi ya, Pak. Ya. Jadi kita akan menguaknya di sisi gaibnya untuk konten kita kali ini. Namun untuk mungkin sahabat Insan Praja, saya himbau lagi untuk mediumisasi ini boleh dipercaya, boleh tidak, karena halnya hal gaib yang tidak terlihat dan kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jikalau di konten ini itu ada kebenarannya, itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penonton yang bijak. Jadi sebelum kita nanti menonton, alangkah baiknya kita bersolawat dulu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ketika apa nanti yang dikatakan mediator, jangan dimasukkan dulu. Jadi kita cerna dulu, kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, supaya kita nanti juga tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi tetap di jalannya, jalan yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita kali ini sudah ditemani oleh beliau Pak Hadi Mulyoto yang dari Tuban, Jawa Timur, yang akan menemani kita semuanya dalam konten yang membahas tentang tsunami besar-besaran di Indonesia ini.
sebenarnya itu benar apa tidak dan ada sesuatu apa di balik itu. Kalaupun mungkin nanti akan terjadi, itu bagaimana prosesnya dan di manakah aja dan seperti apa nanti sesuatu atau tempat itu yang nanti akan diterjang tsunami itu. Jadi seperti itu. Sudah siap, Pak? Alhamdulillah siap. Mungkin kita sahabat Insan Praja juga turut berbelasungkawa ya atas terjadinya bencana yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu. Semoga korban-korban yang meninggal amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan coba menelisik dari sisi gaibnya tentang berita tsunami itu. Ilahi anta maksudnya dengan izin saya minta tubuh ini diprotek dari penyusup yang dari dalam maupun yang dari luar tidak akan bisa masuk selain yang saya masukkan ke jasad yang saya sentuh ini, maka tidak ada yang bisa masuk kecuali hanya yang saya tarik dan yang saya maksud yang akan saya masukkan ke dalam jasad ini. Allah terbentengi berlapis-lapis, tidak akan bisa siapapun yang menggagalkan mediumisasi kali ini. Terbentengi berlapis-lapis. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Saya minta salah satu gaib yang mempunyai hubungan erat dengan tanah Jawa, saya minta atas izin mohon untuk panjenengan bisa hadir ke sini. Saya tarik bisa hadir ke sini dan saya persilahkan untuk menempati jasad mediator yang sudah saya sediakan. Monggo masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Supaya nggak tegang, anggap aja hiburan ya. Sambil kita itu menonton channel YouTube, sambil kita berzikir Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Saya minta bisa langsung sinkron sekaligus atas sisi Allah. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Assalamualaikum. Ya rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ini berhadapan dengan siapa ya dan dari golongan apa? Maaf, saya yang mangku tanah Jawa ini. Gitu. Ataukah saya bisa untuk bertanya tentang jati dirinya sampean atau namanya sampean?
Sebenarnya ini suatu rahasia saya. Ya. Terus? Kalau menyangkut nama, tapi saya nggak berani kalau tidak menyebutkannya, karena ini panggilan. Dari pemimpin kami. Begitu. Terus sampean ini saya panggil tadi, sampean berada di mana? Di tengah lautan. Di tengah lautan. Iya. Sampean ini sosok laki-laki apa sosok perempuan? Yang pasti laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. Baik. Saya akan mencoba tes dulu dan membuktikan tentang apa yang sampean itu bicarakan tadi. Ataukah ada bohongnya atau suatu kejujuran dari sampean. Saya pun tidak tahu, maka dari itu saya akan mencoba memprotek dan ngecek dulu kebenarannya. Sampean tetap di sini ya. Jika yang dikatakannya ini dusta atau bohong, otomatis langsung terpental semua keluar. Baik, apakah panjenengan ini sudah muslim atau belum? Saya sudah muslim. Sudah muslim. Iya. Sampean mempunyai hubungan erat dengan tanah Jawa ini. Iya. Sebagai apa tadi? Penjaga tengah-tengah pantai utara. Oh, di pantai utara. Iya. Begitu. Berarti tahu tentang sosok Dewi Lanjar ya? Tahu. Tahu. Saya di sini menghadirkan panjenengan dan akan ada yang ingin saya tanyakan mengenai berita simpang siur tentang bencana tsunami yang akan melanda negara Indonesia ini setinggi 34 meter. Itu bagaimana pendapat atau pandangan dari panjenengan itu tentang berita itu yang sedang simpang siur itu? Kalaupun itu benar, supaya kita bisa siap-siap. Kalaupun tidak benar, supaya kita tidak mudah tertipu oleh berita-berita seperti itu. Kalaupun nanti ada hikmah-hikmahnya di balik itu, ada sesuatunya bisa dikatakan. Dan mungkin kalaupun sesuatunya nanti rahasia, tidak usah diceritakan, tidak apa-apa. Itu tinggal pemimpin akhir zaman, energi negatifnya dari pemimpin akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Untuk mengontrol kekuatan alam ini. Ya. Yang melepas energi negatif dari pemimpin akhir zaman. Terus hubungannya dengan tsunami itu apa? Untuk memperingatkan kebanyakan kendoliman di muka bumi ini. Berarti itu tsunami betul-betul akan terjadi? Akan terjadi. Atau nanti dari pantai utara atau pantai selatan? Atau kedua-duanya? Tempat wilayah saya sendiri. Pantai utara berarti?
antara pantai utara dan pantai selatan. Berarti akan diterjang itu. Iya, Itu tadi katanya untuk memperingatkan manusia kezoliman ya. Itu bagaimana sih? Kezoliman yang seperti apa? Mungkin perbuatan manusia apakah mempengaruhi tentang akan terjadinya tsunami itu? perbuatan yang menyekutukan Gusti Allah Ta'ala. Itu seperti apa ya Mbak? Agar kita semua nanti bisa sadar apa kesalahan kita sehingga tsunami itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Gusti Allah Ta'ala, tidak percaya adanya Gusti Allah Ta'ala. Oh, apakah ada manusia yang seperti itu? Banyak sekarang. Terus apalagi Mbak faktornya? Bisa diceritakan dengan panjang lebar apa yang jenengan ini ketahui tentang berita itu supaya kita nanti juga tidak terjerumus. Perkara dari angkara murka, sifat dari manusia yang mendahulukan keduniawian, bukan ingat lagi pada Gusti Allah Ta'ala, Terus dan mengkotori ajaran-ajaran Rasulullah yang sebenarnya dengan sifat ketamaan tadi. begitu. Jadi intinya tsunami itu tergantung manusianya ya Mbak. Iya, Kalaupun nanti manusianya masih berbuat kezoliman, terus apa saja tadi yang menyebabkan tsunami? Menduakan Gusti Allah, maksudnya menyekutukan Gusti Allah ya Mbak. iya, Itu kemungkinan besar berarti tsunami akan menerjang mereka. iya. Terus bagaimana nasibnya dengan orang yang tidak seperti itu Mbak? Nasibnya akan terselamatkan orang yang selalu ingat Gusti Allah Ta'ala, seperti terhindarkan dari terjangan ombak tadi. Apakah itu waktunya lama atau sudah dekat? Saya tidak mau menyebutkan. Oh ya, itu nanti kalau disebutkan adalah suatu ramalan ya. Ya, Tapi harus tahu tempatnya antara pantai selatan dan pantai utara. Timbulnya ini. apakah hanya tsunami saja Mbak yang nanti akan terjadi di Indonesia ini atau masih banyak bencana-bencana yang mungkin terjadi atau melanda di Indonesia ini? Bukan tsunami saja. Ya, terus Gunung-gunung juga ikut serta menyertai tsunami tadi. berarti kalau sudah seperti itu juga akan kiamat tiba Mbak? Belum, Oh belum. belum. Sebenarnya tsunami itu diturunkan oleh Allah itu
untuk apa Mbah? Selain untuk memperingatkan manusia itu, supaya apa? Untuk menenggelamkan, menyeleksi antara memilah-milah manusia yang selalu ingat Gusti Allah sama yang selalu ingkar sama Gusti Allah, ingatnya duniawi saja. Begitu. Berarti intinya diseleksi ya Mbah, Iya. antara manusia pilihan yang selalu mengingat Allah dan manusia yang ingkar kepada Allah, yang selalu mementingkan duniawinya. Iya. Apakah itu di sekarang ini banyak orang yang mementingkan duniawinya? Banyak terpacu oleh waktu. Ya, seperti apa itu Mbah? Terminit oleh uang. Waktunya tidak terasa untuk memburu keduniawan tadi. Berarti manusia yang seperti itu yang nanti akan tidak terselamatkan dari tsunami itu. Pasti beserta keluarga-keluarganya. Lalu bagaimana dengan orang yang masih di duniawinya, mungkin masih banyak melakukan dosa-dosa, maksiat, terus banyak perzinahan, itu bagaimana? Atau mungkin saja petinggi-petinggi yang tidak adil kepada rakyatnya itu Mbah, atau berpengaruh? Itu sama saja semuanya. Ikut terseleksi nanti. Dimulai dari antara pantai utara dan pantai selatan. Berarti nanti yang akan meluapkan air laut itu adalah pasukan-pasukan dari jin atau dari malaikat atau siapa Mbak? Yang meluapkan yang pasti dari pasukan cahaya. Iya. Kalau dari pasukan jin tidak berwenang melakukan tugas itu. Begitu. Terus benarnya itu mungkin jenengan adalah sosok yang berpengaruh sekali dengan tanah Jawa ini. Apa pendapat sampean dengan para rakyat-rakyat, para manusia yang hidup di tanah Jawa ini, Mbak? Segeralah bertobat. Carilah ajaran yang benar. Ajaran Rasulullah, kembali ke ajaran Rasulullah yang asli. Kalau ingin selamat dari bencana, itu yang saya tahu. Tapi pasti itu akan terjadi ya Mbak, tsunami dan bencana-bencana yang lainnya. Pasti itu. Dan kemarin ada itu Mbak di Jawa Barat, itu juga ada hubungannya dengan apa itu? Itu suatu permulaan terkecil peringatan. Gempa yang seperti itu peringatannya terkecil Mbak? Iya. Terus seperti apa ya sahabat kalau sudah peringatannya besar? Ini malah lebih besar dari yang pernah dulu terjadi di luar Jawa itu.
berarti tsunami-nya akan lebih besar lagi dari yang terjadi di pesisir provinsi Islam. Lebih besar yang ini. provinsi Aceh itu, Mbak. Ya, ini sifatnya merata. Jadi semuanya akan kena. Ya, Iya. Ada pesan lagi, Mbak, untuk mungkin para sahabat-sahabat yang lainnya, para manusia-manusia yang masih hidup di muka bumi ini, agar bisa mawas diri, bisa introspeksi diri, bisa berbenah diri. sebagai manusia jangan teriming-iming oleh keduniawian. Sekarang iming-imingnya adalah uang. Untuk mengelabui waktu. Waktunya bertobat. Diiming-iming oleh kesibukan. Kesibukan yang tidak ada gunanya. Itu yang mengiming-iming itu atas perbuatan siapa? Pasukan-pasukan yang cari pengikut. Siapa itu, Mbak? Pasukan yang dinamakan pasukan Dajjal. Oh, itu. Jadi ada hubungannya dengan itu ya, Mbak? Iya. Baik. Ya, terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya kemari. Selamat untuk bertugas kembali. Saya mohon maaf kalau itu terjadi. Ya, Saya sudah tidak bisa ngemong lagi malam ini. gitu. Jadi semuanya sudah telat atau bagaimana? Iya. Atau sudah susah untuk menyadarkan manusia atau bagaimana, Mbak? Iya. Iya. Itu intinya. Mohon maaf sekali lagi saya. Dulu saya masih bisa membentenginya. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa lah. Ya nggak apa-apa, itu semuanya biar alam yang mengadili ya, Mbak. Ya sebenarnya nggak tega. Ya, itu termasuk keadilan, gitu, Mbak. Jadi keadilan juga harus ditegakkan, bukan begitu ya? Ya. Jadi, terima kasih, Mbak, sudah mau hadir datang ke sini. Dan saya adalah jamaah beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Iya. Ya, terima kasih. Monggo panjenengan boleh kembali ke asal sampean. Dan saya minta tolong supaya efek-efek buruk di dalam jasad ini segera dibawa keluar semuanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Sahabat Insan Praja, untuk dialog kita, maka saya kembalikan ke awal supaya diambil hikmah-hikmahnya.
jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kalau masak itu dimasak dulu agar matang, jadi dicerna dulu, difahami dulu, diambil sisi positifnya supaya kita itu tidak terjerumus. Jadi kita bisa mawas diri, bisa introspeksi diri, semuanya kan gitu kan. Tentang berita tsunami itu katanya tergantung manusianya. Kalau manusianya masih suka berbuat kezaliman, kemurkaan, pasti alam itu akan berbuat adil atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyaklah di zaman seperti ini itu, perbanyak sholawat, perbanyak berzikir. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Jadi bukan siapa-siapa, hanya Allah yang bisa menolong kita. Jadi bukan tergantung amal ibadah kita atau apa. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tadi ada yang komen itu di konten bencana yang di Cianjur, kenapa di negara luar itu tidak diberikan bencana, padahal di sana itu banyak kebebasan melakukan kemaksiatan. Nah, kita bisa kembali ke hati kita, bisa berpikir tandanya Allah memberikan ujian bencana balak-balak itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah itu tidak ingin membiarkan kita nanti terjerumus dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Tandanya Allah ingin kita kembali, kita sadar diri. Allah memberikan peringatan seperti itu. Kalau tidak diberikan peringatan berarti Allah sudah membiarkan. Ya biarkan nanti ditanggung di akhiratnya, atas apa yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan? Nah, santai, slow aja Pak, slow. Jadi ini Kang bisa dipanggil Pak Hadi Mulyoto, ini beliau dari Tuban, lama dan tidak sering muncul dalam konten. Jadi kita ajak untuk beliau agar lebih terbiasa lagi menjadi artis mediator supaya terkenal. Jadi mungkin agak malu beliau ini. Jadi itu saja, apabila kata-kata saya ada yang menyinggung atau tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.